Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalani rutinitas aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi tentang pemanasan seleksi kompetensi tahap 2 tes P3K 2021. Di sini mari kita sama-sama melihat prediksi soal dan juga pembahasan soalnya terkait dengan kompetensi teknis pedagogis P3K Guru. Mari kita gaspol, jangan kasih kendor, semoga kita lancar dalam melaksanakan dan mengikuti seleksi kompetensi tahap 2. Ada pesan buat kita, ketika kamu bermalas-malasan, ribuan pesaingmu sedang berjuang mati-matian untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Untuk itu, mari kita sing-singkan dengan baju, kita persiapkan, kita planning, kemudian kita atur strategi supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Dan apabila kita menginginkan lulus di seleksi P3K tahap kedua ini, maka mari kita belajar bersama-sama, terus belajar, dan belajar. Jangan sampai lelah, jangan sampai lengah, jangan sampai kendor. Mudah-mudahan di seleksi tahap 2 ini kita lolos menjadi P3K. Baik, sebelum melanjutkan, teman-teman semuanya, apabila channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, kemudian like, dan apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin dibahas soal apa saja, silakan dituliskan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Soal pertama, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, dan E. Kognitif. Yang mana kira-kira jawabannya? Baik, kita langsung jawab. Jawabannya adalah konstruktivisme. Bagaimana penjelasannya? Baik, kita lihat penjelasannya terkait dengan pengertian dari masing-masing teori tadi. Behavioristik ini merupakan teori belajar perilaku. Belajar sebagai hasil perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus, rangsangan dari luar, dan balasan dari peserta didik atau respon. Nah, ini adalah teori belajar tentang perubahan tingkah laku. Kemudian yang keduanya adalah teori kognitif. Merupakan ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi teori kognitif ini merupakan teori yang mementingkan proses belajar. Teori belajar yang menekankan bahwa belajar adalah proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik sendiri didasarkan pengetahuan atau kerangka berpikir yang sebelumnya telah ada atau dimiliki. Nah, ini di sini jelas ini adalah konstruktivistik yang tadi, sebab konstruktivistik ini adalah membangun ya. Jadi pengetahuannya dibentuk oleh peserta didik sendiri ya, berdasarkan pengetahuan atau kerangka, dan di situ ada kerangka ilmiah. Jadi mengikuti kerangka ilmiah ya. Kemudian humanistik, teori belajar yang menekankan proses memanusiakan manusia, menekankan kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran, menitik beratkan pada minat belajar, proses belajar, memusatkan perhatian pada peserta didik. Humanistik ini adalah teori memanusiakan manusia ya, mengembangkan minat dan bakatnya peserta didik kita. Kemudian sibernetik ini adalah teori belajar yang menggunakan teknologi digitalisasi ya,
Kemarin masa pandemi kita bisa tidak bisa, mau tidak mau kita harus bisa menggunakan digitalisasi untuk menyampaikan pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan. Pada peringatan Hari Kartini, guru melaksanakan proses pembelajaran dengan menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerahnya masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek. Nah, ini teman-teman, kata kuncinya adalah mengenakan busana daerahnya. Jadi, guru menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerahnya pada peringatan Hari Kartini ya. Jadi ini yang harus kata kuncinya. Ada etnik, ada status sosial, motivasi, moral, dan minat. Jawabannya adalah etnik. Kenapa etnik? Nanti kita lihat penjelasannya. Ini kata kuncinya adalah busana daerahnya masing-masing. Kita perhatikan. Ini pembahasannya. Nah, etnik adalah busana daerah atau busana tradisional. Nah, ini ya, sudah jelas ini kata kuncinya. Jadi tadi nyambung ya. Yaitu suatu busana daerah yang telah dipakai secara turun-temurun. Kemudian yang merupakan salah satu identitas dan dapat dibanggakan oleh sebagian besar penduduk. Kemudian ada status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan kelompok-kelompok lain dalam kelompok yang lebih besar lagi. Kemudian motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Ya. Kemudian ada moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Kemudian ada minat. Minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan atau dorongan keinginan dalam diri seseorang pada objek-objek tertentu. Jadi, yang tadi terkait dengan busana adalah etnik. Ya. Kita lanjutkan ya. Seorang guru mempelajari kerucut pengalaman Edgar Dale. Kerucut pengalaman Edgar Dale. Apa yang harus dilakukan guru menurut kerucut pengalaman tersebut ya? Apa yang harus kita lakukan nih sebagai guru berdasarkan kerucut pengalaman tersebut? Yang A, selektif memilih media pembelajaran. Yang B, banyak meminta siswa mengingat. C, menekankan aspek psikomotor anak. Yang D, fokus terhadap hasil pembelajaran. Dan E, memilih media konkret daripada abstrak. Ya. Saya akan bahas. Ini adalah jawabannya E, memilih media konkret daripada abstrak. Ya. Yang E, pembahasannya adalah, perhatikan ini, kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses perbuatan, mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati, mendengarkan melalui media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa. Nah, di sini adalah kerucutnya, piramidanya, teman-teman semuanya. Coba kita akan amati ya. Tadi kan jawabannya adalah media konkret ya dibandingkan abstrak. Ya. Berdasarkan kerucut pengalaman ini, perhatikan teman-teman semuanya. Ini kita akan coba yang diingat ya. Kemudian kita baca mulai satu persatu. Ketika kita memberikan arahan membaca kepada anak-anak, maka ini 10% daya ingatnya. Ya, yang ditangkapnya adalah 10%. Kemudian kalau mendengarkan kita menjelaskan ini 20% daya tangkapnya. Kemudian kalau misalkan anak-anak melihat gambar atau diagram, melihat video, kemudian melihat demonstrasi, ini melihat ya, teman-teman ini melihat, maka ketercapaian materinya atau daya tangkapnya itu 30% yang diingatnya. Ya.
Kemudian yang terlibat dalam diskusi ini 50%. Ya, ini 50%. Ketika siswa diajak diskusi, maka yang diingatnya adalah 50%. Kemudian menyajikan atau presentasi ini 70%. Jelas kalau presentasi ini kita sudah tahu, kita membaca, mendalami materi, kemudian membuat presentasi, kemudian menyampaikan presentasinya, ya. Kemudian yang tertinggi ini yang diingat ini adalah 90%, di mana kegiatannya adalah pengalamannya adalah bermain, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata, ya. Jadi ini adalah yang paling diingat. Kita mengerjakan hal yang nyata. Untuk itu, kita menggunakan benda yang konkret daripada yang abstrak. Sebab ini pengalaman nyata. Atau bisa saja ini terkait dengan perbuatannya, ya. Jadi pengalamannya ini anak-anak lebih besar yang bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Jadi 90%. Clear ya teman-teman semuanya? Kita lanjutkan. Masih Edgar Dale menjelaskan dalam teori Edgar Dale menjelaskan dalam teori piramidanya tadi bahwa ada 10 tingkatan pengalaman belajar siswa. Ada 10 tingkatan nih pengalaman belajar siswanya. Berurutan ya teman-teman semuanya sesuai dengan yang tadi di piramida pun dibahas. Nah, nanti ada 10 urutannya. Kemudian, pengalaman yang diperoleh siswa dengan berhubungan secara langsung dengan benda, kejadian, atau objek yang sebenarnya disebut A. Pengalaman melalui video, B. Pengalaman melalui karya wisata, C. Pengalaman melalui diskusi, pengalaman langsung, dan yang E. Pengalaman demonstrasi. Nah, di sini teman-teman semuanya soalnya sudah jelas kata kuncinya adalah berhubungan secara langsung. Kalau berhubungan secara langsung berarti pengalamannya adalah pengalaman langsung yang D. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya ini susunannya. Ini adalah tingkatan kegiatan pembelajaran melalui berdasarkan piramida Edgar Dale. Yang pertama ini pengalaman melalui lambang kata, kemudian mendengarkan. Tadi ini kan ada membaca, kemudian mendengarkan, kemudian ada melalui gambar visual, melalui video, melalui pameran, kemudian demonstrasi, karya wisata, diskusi, tiruan, dan pengalaman langsung. Nah, yang tadi adalah pengalaman langsung, ya. Jadi ini ketika ada soal, kalau misalkan ada soal yang lain, misalkan susunan yang pertama sampai yang terakhir, terendah sampai yang tertinggi, daya ingat atau pengalamannya, ini ya teman-teman susunannya 1 sampai 10 itu sudah berurutan. Baik, kita lanjutkan. Pada pelajaran matematika tentang bangun ruang, siswa diminta menyebutkan bagian-bagian kubus. Ternyata siswa dapat menemukan bagian balok dengan sendiri karena sudah mempelajari tentang bangun ruang. Menurut Ausubel, itu menunjukkan, nah, jadi ketika anak belajar matematika tentang bangun ruang, kemudian siswa diminta oleh kita untuk menyebutkan bagian-bagian kubus, ternyata siswa juga bisa dengan menemukan sendiri bagian-bagian balok dengan sendirinya. Nah, ini menurut Ausubel ini menunjukkan apa? A. Belajar dengan penemuan yang bermakna, B. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, C. Belajar dengan penemuan yang kebetulan karena materinya sama, D. Belajar menerima yang bermakna, dan E. Belajar mandiri. Nah, kalau menurut Ausubel, maka jawabannya adalah A, yaitu belajar penemuan yang bermakna. Kenapa sebabnya? Ini kan mereka sudah tahu, anak-anak kita sudah tahu nih bagian-bagian kubus, karena melekat bermakna bagi mereka, bagi anak-anak kita, maka
anak-anak kita dengan sendirinya bisa menemukan bagian-bagian balok karena sudah mempelajari tentang bangun ruang. Awalnya sudah mulai bangun ruang, kemudian kubus sudah tahu, kemudian balok pun bisa diketahui dengan sendirinya. Bagaimana penjelasan teori Ausubel? Ini ya. Teori belajar Ausubel adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna. Nah, ini ya. Jadi bisa belajar bermakna. Sehingga dengan belajar bermakna, informasi yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Jadi kalau misalkan belajar yang bermakna, maka informasinya atau pengetahuannya akan bertahan yang lama, ya akan bertahan lama. Ya, kita lanjutkan ya. Najma adalah seorang murid yang selalu bersemangat ketika belajar. Setiap pertanyaan ataupun tugas yang diberikan selalu dijawabnya dengan baik. Bahkan di kelas pun sangat aktif. Guru pun selalu memberikan pujian dan tepuk tangan kepadanya. Yang dilakukan oleh guru tersebut menganut teori A. Ausubel, B. Piaget, C. Skinner, D. Brunner, E. Maslow. Ya. Nah, di sini kita akan mencari kata kunci, teman-teman ya. Kata kuncinya adalah, nah ini ya, setiap Najma ini siswa yang selalu bersemangat, kemudian aktif ya. Kemudian pada saat ada pertanyaan dari guru diberikan kepada Najma, selalu dijawabnya dengan baik. Bahkan di kelas pun sangat aktif nih. Nah, guru selalu memberi pujian ataupun tepuk tangan kepada Najma. Nah, teori apa yang dianut pada pembelajaran ini? Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Skinner. Apa sih teori Skinner? Perhatikan penjelasannya. Dalam teori Skinner ini ada operant conditioning. Adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward dan punishment sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Ya, jadi yang tadi diberikan oleh guru, tepuk tangan, kemudian pujian, atau ada yang mengatakan, nah kalian bagus, nah kamu hebat ya. Nah ini merupakan reward. Nah teori itu dikembangkan oleh Skinner. Ya. Clear ya? Kita lanjutkan. Piaget membagi perkembangan kognitif seseorang dalam 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Pada perkembangan di bawah ini, manakah yang masuk ke tahap operasional formal? Ya, jadi yang ditanyakan di sini adalah operasional formal. Jadi ingat tahapannya ada sensori motor, ada tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan operasional formal. Nah, yang ditanyakan adalah kegiatannya atau tahapan masuk kemana nih ya anak kalau seperti di bawah ini. A. Meniru dan bertindak secara refleks. Orang-orang dewasa di sekitarnya menjadi teladan baginya. Meniru, ya, meniru. Kemudian yang B, anak mulai mampu membuat klasifikasi. Anak sudah mengerti sebab akibat. Anak sudah mengklasifikasi, anak sudah mengerti sebab akibat. Yang C, anak sudah mampu berpikir formal, abstrak, berpikir deduktif, induktif, dan menyusun hipotesis. Yang D, anak mulai menggunakan simbol dan bahasa dengan penggunaan bahasa anak. Anak menggunakan simbol dan bahasa, ya, tentunya penggunaan bahasa anak. Yang E, anak tidak dapat berpikir rasional tanpa dituntun oleh yang dewasa. Anak tidak dapat berpikir rasional tanpa dituntun oleh orang yang dewasa. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakannya adalah operasional formal. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah anak sudah mampu berpikir formal, abstrak, berpikir deduktif, induktif, dan menyusun hipotesis atau yang C.
Penjelasannya adalah pada periode sensori motor ini usianya 0 sampai 2 tahun. Dia menggunakan sensor ya. Pada periode ini tingkah laku anak bersifat motorik. Anak menggunakan sistem penginderaan untuk mengenal lingkungannya, untuk mengenal objek ya. Jadi menggunakan sensor saja kalau yang usia 0 sampai 2 tahun atau sensori motor ya, sensor ya. Ada periode praoperasional usianya 2 sampai 7 tahun. Ini usia TK ya, praoperasional ini. Pada periode ini anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru atau mengamati sesuatu model tingkah laku dan melakukan simbolisasi. Jadi masih meniru, kalau anak-anak TK kan meniru kita ya, atau anak-anak PAUD juga sama. Kemudian ada juga periode operasional konkret. Pada periode ini anak sudah mampu menggunakan operasi. Pemikiran anak tidak lagi didominasi oleh persepsi sebab anak mampu memecahkan masalah secara logis. Ini adalah anak usia SD. Nah, kita tahu anak usia SD seperti apa ya. Jadi, ini salah satunya atau penjabarannya adalah pada anak usia ini bisa menggunakan operasi, pemikiran anak tidak lagi didominasi oleh persepsi sebab anak mampu memecahkan masalah secara logis. Nah, sedangkan yang terakhir adalah operasional formal. Tahap periode operasi formal. Pada periode operasi formal ini merupakan tingkat puncak perkembangan struktur kognitif. Anak remaja mampu berpikir logis untuk semua jenis masalah hipotesis, masalah verbal, dan ia dapat menggunakan penalaran ilmiah dan dapat menerima pandangan orang lain. Usia ini adalah usia 11 sampai dewasa. Ini adalah usia yang paling tingkat yang paling puncak dalam perkembangan struktur kognitif yang dikembangkan oleh Jens Piaget. Ya, ini tahapan-tahapannya. Kita lanjutkan. Tahap yang menyatakan bahwa kegiatan anak mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek, penyajiannya dilakukan berdasarkan pikiran internal. Menurut teori Brunner, termasuk ke dalam tahap enaktif, ikonik, simbolik, metodik. Perhatikan, jawabannya adalah yang ikonik. Jadi, di sini tahap yang menyatakan bahwa kegiatan anak mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek, penyajiannya dilakukan berdasarkan pikiran internal. Ini adalah ikonik. Penjelasannya bagaimana teori Brunner ini? Nah, teori Brunner adalah teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Perhatikan yang ini. Tahap enaktif adalah tahap di mana peserta didik di dalam belajarnya menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung, ya. Kemudian di tahap ikonik, pada tahap ini menyatakan bahwa kegiatan anak mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek, penyajiannya dilakukan berdasarkan pikiran internal. Dan yang ketiga, tahap simbolik adalah tahap ini anak mampu memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak ada lagi kaitannya dengan objek-objek. Tadi adalah tahap ikonik, ya. Ikonik ini sudah mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek, penyajiannya dilakukan berdasarkan pikiran internal. Clear ya? Kita lanjutkan. Pada saat pembelajaran, Pak Zahwan menggunakan sintaks di bawah ini, ya. 1. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal sebagian langkah nyata dari sebuah proyek. 4. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Sintaks di atas merupakan model pembelajaran. A. Discovery, B. Inquiry, C. Problem based learning, D. Project based learning. Nah, di sini mudah teman-teman, sintaks ini sintaks apa? Nah,
Kita lihat di sini sintaknya semuanya penugasan proyek, perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal untuk langkah nyata dari sebuah proyek, dan memonitoring kegiatan perkembangan proyek. Ini adalah proyek atau project. Maka sintak di sini merupakan model pembelajaran project based learning, ya. Ya, jawabannya adalah yang D. Bagaimana sintak project based learning? Ini penjelasannya. Menurut Fatur Rahman, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Nah, sintaknya ini menyampaikan pertanyaan atau penugasan proyek. Di sini langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Kemudian yang keduanya adalah mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada, disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada anak nih, ya. Kemudian kita mendesain perencanaan proyeknya. Misalkan anak-anak, bagaimana? Apakah kalian tahu tentang listrik? Bagaimana cara proses membuat sebuah rangkaian listrik? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan, kemudian didesain, direncanakan proyeknya. Kemudian menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan ini sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target. Kemudian memonitor kegiatan dan perkembangan proyek sudah sampai mana nih, evaluasi ya terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Clear? Kita lanjutkan. Teman-teman semuanya, saya pun menyampaikan di sini ada sintak discovery supaya teman-teman bisa membedakan masing-masing sintak model pembelajaran ya. Menurut mengemukakan model pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara siswa belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh lebih bermakna, tahan lama, dan tidak mudah dilupakan siswa. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process. Langkah kerjanya atau sintaknya yang pertama memberikan rangsangan atau stimulus, stimulation. Kemudian yang keduanya pernyataan atau mengidentifikasi masalah, problem statement. Kemudian yang ketiganya pengumpulan data, data collection. Kemudian yang keempat adalah pengolahan data, data processing. Kemudian yang kelimanya pembuktian, verification. Dan yang keenamnya adalah menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Ya. Ini sintak discovery dan pengertian dari model pembelajaran discovery. Kemudian ada juga sintak model problem based learning, PBL. Kalau tadi project based learning disingkatnya PJBL, kalau ini sintak model problem based learning disingkatnya PBL. Menurut Rianto, model pembelajaran problem based learning merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Ya. Jadi PBL ini merupakan sebuah model pembelajaran yang didasarkan pada permasalahan. Langkahnya adalah yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang keduanya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini sintaknya. Jadi PBL ini model pembelajaran yang berdasarkan pada suatu permasalahan ya
yang membutuhkan penyelidikan, membutuhkan penyelesaian dari permasalahan yang ada. Ya. Kita teruskan. Ini ada sintak inquiry. Menurut Jauhar, inquiry berasal dari kata to inquiry, yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Jadi inquiry ini penemuan, yang menemukan, mencari informasi, melakukan penyelidikan. Yang pertama tahapannya ada orientasi. Pada orientasi ini, yang pertama menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, memberikan motivasi belajar siswa. Kemudian untuk yang B-nya atau langkah keduanya, merumuskan masalah. Kemudian yang C-nya, merumuskan hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji. Tapi hipotesis ini perlu diuji kebenarannya. Kemudian yang D-nya mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. Jadi kalau misalkan ada soal-soal yang lain terkait dengan sintak, model pembelajaran inquiry, kemudian PBL, kemudian discovery, PJBL, silakan teman-teman semuanya mempelajari masing-masing sintak atau model pembelajaran tersebut atau model-model yang lainnya. Kita lanjutkan teman-teman semuanya. Ini ada teori Maslow. Teori Maslow ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi dibuat menjadi hal yang memotivasi. Jadi teori Maslow ini merupakan teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Bagaimana teorinya? Yang paling pertama ada fisiologis, di mana fisiologis ini adalah teori kebutuhan pada makanan, minuman, tidur, pakaian atau bahan pokok ya, kebutuhan pokok. Kemudian yang keduanya ada kebutuhan rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Kemudian ada teori kebutuhan sosial, afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Ini hubungan kita dengan sosial ya. Kemudian ada penghargaan, kebutuhan penghargaan nih, pencapaian status tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Kemudian ada aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Nah, di sini ketika kata Maslow menyampaikan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang tingkat rendah ini harus terpenuhi dulu. Ketika anak-anak kita sudah terpenuhi minimal fisiologisnya, rasa amannya, sosialnya, maka kesananya akan mencapai motivasi pembelajaran yang sangat luar biasa sehingga akan mencapai penghargaan dan juga mencapai aktualisasi diri ya. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, sekedar berbagi semua teori-teori, semua materi-materi yang terkait dengan persiapan seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2 tentunya. Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya, mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan keberkahan dan kelancaran untuk mencapai cita-cita kita di seleksi tahap 2 P3K lulus dengan nilai yang memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.